Sumba merupakan sebuah pulau yang memiliki alam yang sangat indah dan juga masih alami ya. Dari, background saya tadi sudah terlihat alami banget ya. Masih banyak tempat wisata di Sumba yang masih belum terjamah dan banyak lokasi wisata di Sumba dengan tema yang berbeda yang dapat kamu kunjungi. Ada desa-desa, kuno yang menjadi saksi sejarah peradaban zaman dahulu. Mengunjungi air terjun dengan keindahan yang sangat menakjubkan, jangan lupa ya untuk teman-teman bisa kunjungi pantainya juga ya. Banyak sudah ini public figure dari dalam maupun luar negeri yang terpesona dengan keindahan yang dimiliki di Sumba ini. Pulau Sumba ini sendirinya merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman nih kira-kira di Sumba ada pusat wisata apa aja ya di sana? Dan juga pasti teman-teman penasaran kan, bagaimana sih wujud pesona Sumba saat ini? Baik, saya berbicara tentang Sumba, dalam hal ini Kabupaten Sumba Timur. Sumba punya 4 kabupaten, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Dulu Sumba Timur dan Sumba Barat mengalami pemekaran sehingga menjadi 3 kabupaten di sana. Dengan kabupaten induknya Sumba Barat. Lanjut, ini peta-peta tadi itu peta-peta destinasi yang ada di Sumba Timur. Itu baru sedikit, karena kalau ditambah gambarnya itu kepenuhan dia. Nah, ini pemimpin kami yang baru, Pak Bupati dan Wakil Bupati, kemudian dengan ada peta tentang Pulau Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Timur tadi. Luasnya sekitar 7.000,5 km persegi. Perlu diketahui, Sumba Timur aja lebih luas dari Pulau Bali loh, seperti itu. Kemudian terletak di lintang selatan 9 derajat sampai 10 lintang selatan dan lain-lain sebagainya dengan iklim yang berbeda-beda, yaitu bulan April, Mei, Oktober dan November, seperti itu. Berikutnya, ini kita bicara dulu secara garis besar ya tentang Pulau Sumba, khususnya Sumba Timur. Lanjut. Nah, ini perencanaan kami untuk wisata untuk pariwisata Sumba Timur ya. Dalam hal ini kami lebih mengutamakan yaitu pariwisata yang berkelanjutan atau berwawasan lingkungan, dan semua mekanisme kuburan ini dilindungi oleh sebuah pohon, namanya pohon beringin ya, sampai dia seolah-olah melindungi kuburan itu. Itu salah satu kubur Marapu. Marapu itu kepercayaan, penghayat kepercayaan yang diakui negara sekarang ini. Untuk kepengurusan KTP, KK-nya sudah berjalan dari tahun 2019 kemarin. Nah, kuburan itu sangat unik, ada beberapa tempat itu banyak kubur seperti ini. Sehingga terkadang orang mengatakan bahwa Pulau Sumba is the land of 1,000 megalitik. Jadi pulau adalah Sumba 1.000 megalitik seperti itu. Seperti kita katakan Bali adalah Pulau 1.000 tempel ya, candi dan lain-lain. Lombok dengan Pulau 1.000 masjid. Sumba pada umumnya itu Pulau 1.000 penji, 1.000 megalitik. Ini kebijakan dan sasaran seperti apa yang kita lihat. Yang paling utama tadi itu ada kebijakan strategi pembangunan kepariwisataan. Kemudian ada arah pemasaran kewisataannya, industri pariwisatanya. Perlu dicatat, sekarang dengan kemajuan pariwisata seperti ini, di Sumba Timur sendiri, itu orang investasi untuk hotel, restoran, maupun resort yang ada itu sudah berjalan. Kira-kira dalam tahun ini, terakhir ini sekitar 40 resort, 40 hotel, homestay, dan resort yang dibangun. Untuk tahun ini kami lebih kepada kolaborasi bersama stakeholder lainnya seperti akademisi perguruan tinggi, kemudian ada beberapa LSM. Ini harus menjadi partner kita, partner pemerintah dalam memajukan kepariwisataan daerah. Nah, ini untuk struktur industri pariwisata di Kabupaten Sumba Timur. Kalau kita lihat aksesibilitas infrastruktur layanan pendukung airport, kami punya airport yang namanya Bandara Umum Meangkunda. Kalau di Sumba Barat Daya khususnya Bandara Tambolaka, kemudian transportasi, kesehatan, utilitas, telekomunikasi bagus banget di Sumba Timur,
Itu baru satu itu apa namanya provider Telkomsel yang paling besar di sini. Kemudian untuk atraksi sendiri di sini ada pantai. Sumba Timur ada sekitar 18 pantai. Kalau kampung adat itu tersebar di beberapa kecamatan, kami memiliki 22 kecamatan. Kemudian untuk peninggalan sejarah itu banyak banget. Seperti tadi bagian salah satu situs tadi ada situs-situs manusia purba, ada situs-situs ya seperti tadi yang Priuk dan itu banyak sekali. Ada beberapa kegiatan-kegiatan tadi, kita lihat perkembangan kunjungan wisatawan tadi. Nah, pada tahun misalnya begini, pada tahun 2014 itu pembuatan film nasional yang dibilang Pendekar Tongkat Emas dari Miles Production, buatnya di Sumba Timur. Hal ini sangat mempengaruhi juga untuk kunjungan tadi, kunjungan wisatawan tadi. Kemudian tahun 2015 pembuatan film Marlina si Pembunuh 4 Babak itu juga semua tempat syutingnya di Kabupaten Sumba Timur. Kemudian ada yang dinamakannya film Susah Signal. Ada beberapa pembuatan produk-produk layanan lainnya, pembuatan misalnya iklan tentang rokok, iklan tentang kosmetik, semua di Sumba Timur. Dalam semua kegiatan tadi itu kami tidak mengambil 1% pun untuk pajak ke daerah. Kami tidak capek-capek untuk promosi, ya. Kami lebih banyak untuk mempersiapkan destinasi-destinasi yang ada, mempersiapkan khususnya misalnya amenitas dasarnya, MCK atau jalannya itu diperbaiki kayak gitu-gitu. Kebetulan kami juga sangat berterima kasih kepada Kementerian Pariwisata sebelumnya. Setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di Pulau Sumba, khususnya Kabupaten Sumba Timur, mereka selalu menolong membantu kami untuk pelaksanaan tadi. Contoh saja tentang Festival Sandalwood ya. Seperti ini program-program ke depan tadi. Ada pemberdayaan masyarakat melalui ini dan kemanfaat pengembangan pengendalian potensi desa. Nah, sekarang kami menuju kepada apa yang dibilang desa wisata. Di Kabupaten Sumba Timur itu ada 8 desa wisata. 8 desa wisata ini dibagi menjadi 3 kriteria, 3 jenis, yaitu desa wisata alam, desa wisata budaya, dan desa wisata bahari. Desa wisata alam itu ada 2, desa Pembotan Jara dan desa Tandula Jangga. Kemudian ada yang namanya air wisata alam daerah kawasan wisata alam air terjun Menggit. Wisata budaya ada beberapa tempat yaitu ke desa Watu Hadang di Umalulu, kecamatan Umalulu, kemudian desa Mondu, Kenatang, kemudian ada desa Kaliuda. Kemudian sebagai pengungsinya, kami Kabupaten Sumba Timur punya yang dinamakan Isumba Tourism Package Trip. Kita sekarang kita bangkit melalui Pokdarwis ya untuk pembangunan desa wisata, pengembangan desa wisata tadi. Seperti yang saya pakai ini, ayo wisata ke desa. Kami merupakan sebuah media Galeri Sumba yang kami dirikan tahun 2019 di tanggal 3 Agustus. Jadi sudah 3 tahun berjalan. Terus kami juga berfokusnya kami untuk mempromosikan pariwisata, kuliner, memberikan informasi dan edukasi untuk masyarakat pada umumnya sebagai yang jadi followers kami. Karena kami media Galeri Sumba ini aktifnya di media Instagram, Facebook, YouTube, sama website. Banyak yang kita kenal dengan tradisinya, pariwisata, budayanya, ada baharinya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi sendiri. Jadi saya mungkin lebih bahas yang mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua belum terlalu mengetahui atau sudah mengetahui sebenarnya. Mungkin saya rangkum begini. Kalau di Sumba sendiri mungkin teman-teman kalau disambut atau dari mana saja itu kita akan ada istilah cium hidung ya. Kalau dari bahasa Sumba Timur itu puduk, kalau bahasa Sumba Baratnya deki, atau kalau bahasa Sumba Baratnya itu ada berbeda bahasa juga. Jadi kalau bahasa Indonesia cium hidung. Jadi teman-teman jika main ke Sumba atau berwisata ke Sumba nanti akan disambut dengan cium hidung, atau itu merupakan yang sudah diwariskan dan budaya turun temurun leluhur bagi orang Sumba sendiri gitu. Bahkan di NTT sendiri itu ada dari Sumba, dari Sapu,
dari timur kalau tidak salah. Terus ada tradisi makan sirip pinang. Jadi teman-teman kalau main ke Sumba sendiri, kita akan disuguhkan dengan tradisi makan sirip pinang. Terus ada tradisi nyale atau pasola sendiri. Kalau di Sumba itu khususnya di Sumba Barat sama Sumba Barat Daya itu ada tradisi nyale dan pasola sendiri. Jadi teman-teman itu nanti bisa main ke Sumba itu pada bulan Februari atau Maret, bahkan April itu masih ada. Jadi itu tradisi belis. Kalau belis sendiri mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua sudah mengetahui bahwa setiap daerah di Indonesia sendiri itu belis-belisnya bermacam-macam gitu. Ketika kita mau, contoh saya mau ambil istri atau mau ambil perempuan gitu, kita ada caranya istilah belis kalau di Sumba sendiri. Yang belis ini kalau kita di Sumba itu bermacam-macam, ada dari hewan, mungkin ya kebanyakan hampir semua sih itu kita ketahui bahwa ada dari hewan, kainnya, dari parang Sumba sendiri, itu dari maharnya. Upacara kematian, kalau di Pulau Sumba sendiri itu ada upacara kematian, yaitu masih syarat atau kepercayaan kepada roh nenek moyang, atau lebih dikenal dengan marapu. Kalau di Sumba Timur terkenal dengan mungkin ini pariwisata pantainya, savananya, sama ini budaya juga gitu. Contoh ini dari Sumba Timur sedikit ada Bukit Werinding, Bukit Tanarara, Bukit Persaudaraan atau Mailiru, Bukit Mendu, terus ada Pantai Walakirinya gitu. Terus dari Sumba Tengah ada Taman Nasionalnya, terus ada air terjun Matayangu, Pantai Konda Maloba, terus ada kampung adat Wawarongu, terus makam megalitik di kampung adat, ada Telaga Bidadari atau Danau Maharani kalau istilah di daerah sana, terus ada Pantai Watu Bela, terus Muara Karewe, Pantai Nihiwatu, Pantai Rua, sama rumah adat. Rumah adatnya banyak sekali, ada rumah adat Praijing, bermacam-macam ya, saya lupa juga namanya beberapa rumah adat. Terus ada Pantai Tetenanya, Sungai Wanukaka, terus ada Pantai Marosi. Jadi teman-teman nanti yang mau lebih kepo tentang ini Sumba Barat, Sumba Barat Daya, bahkan Sumba Timur, Sumba Tengah, nanti teman-teman bisa cek di akun Instagram kami juga, di Galeri Sumba. Terus kalau Sumba Barat, Sumba Barat Daya mungkin agak beda juga. Ada mungkin dari Sumba Barat Daya, ini Sumba Barat, bahkan Sumba Barat Daya juga itu hampir setiap kecamatan itu beda-beda coraknya kalau busana Sumba sendiri. Oke, saya tidak menjelaskan terlalu banyak ya tentang Sumba, tapi banyak orang tanya. Awal-awal kami mempromosikan Sumba itu orang masih belum tahu Sumba itu di mana sih posisinya gitu. Atau kadang kita ada beberapa teman saya tanya, Mas dari mana? Saya bilang saya dari Sumba. Orang bingung, Sumbawa ya kayak gitu-gitu. Jadi ini saya coba petakan secara sederhana ya. Jadi saya kalau menjelaskan ke orang-orang posisi Sumba itu, kalau mereka mengerti posisi Bali, saya bilang lurus sedikit nanti ketemu Sumba gitu. Setelah Bali ada Lombok, kemudian ada Bima, terus masuk Sumba. Sumba sebenarnya dia ini bersebelahan langsung sama Labuan Bajo. Kalau dari tempat saya Sumba Tengah dengan kapal motor itu kita bisa tempuh cuma dengan 5 jam. Ya cuma sih. Maksudnya kalau kita dengan pesawat kan harus muter tuh. Kita harus ke Denpasar dulu, Sumba, Denpasar Labuan Bajo gitu. Kita tempuh penerbangan dari Sumba ke Kupang, Kupang baru Labuan Bajo. Sumba itu komplit gitu. Misalnya alam mau air terjun dari ujung Sumba Barat Daya sampai ujung Sumba Timur kita punya banyak sekali air terjun. Budaya di Sumba masih sangat asli. Kemudian ada kriya-kriya itu kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan di Sumba cukup banyak. Pojok bawah itu pinang kering ya. Itu bagian tradisi. Kita makan sirip pinang punya nyirih ya. Kalau di Jawa atau di Medan pun kata teman-teman saya masih ada. Di Jawa pun mungkin masih 1-2 ya. Itu masih nyirih ya. Tapi di Sumba anak kecil pun ada yang nyirih. Seperti itu. Kemudian ada patung. Patung ini salah satu kriya
kerajinan tangan orang Sumba. Ada patung yang terbuat dari batu, ada yang dari kayu. Dan sekarang malah dikembangkan dari tanduk ya. Ada Danau Waikuri, Wairinding, ya ini Kuda Sandalwood, ada perkampungan adat. Ya, yang unik, yang pertama yang coba saya rangkum ya, hutan di jurang ya. Jadi di Sumba itu banyak lokasi yang seperti ini. Kemudian suku bahasa dan kampung ya, di Sumba ada banyak sekali suku. Jadi tidak seperti di Jawa, kita punya satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang, bahasa ibu. Di Sumba itu kita punya beberapa bahasa, makanya sulit untuk mendeskripsikan sesuatu. Kemudian yang berikut arsitektur ya, arsitektur rumah Sumba unik ya. Jadi dia ada 3 tingkatan. Yang paling bawah itu secara umum biasanya untuk hewan ternak, kemudian bagian tengah itu dihuni oleh manusia. Jadi tempat kita masak situ, tempat kita tidur di situ. Kemudian bagian atas yang lonjong ke atas itu lumbung sebenarnya. Jadi untuk menyimpan hasil panen, untuk menyimpan benda-benda keramat. Kemudian bunga sakura Sumba. Kalau tidak salah namanya bunga konjil ya. Jadi mirip seperti bunga sakura di Jepang. Batu kubur, seperti saya jelaskan tadi ya. Yang pertama saya mau jelaskan bahwa rata-rata orang Sumba kuburnya itu di depan rumah. Kemudian ini kria, ini seperti saya jelaskan tadi. Ini beberapa kerajinan, ada muti, itu kalung. Kemudian ini tempat siripinang, anyaman. Kemudian ini dari labu. Kemudian ini tradisi yang unik, dari mulai menyirih sudah saya jelaskan tadi. Kemudian cium hidung. Kemudian ada pasola. Pasola itu seperti festival tahunan. Jadi orang berkuda kemudian saling melempar lembing. Tapi itu pun syarat makna ya. Dilakukan setiap bulan Februari sampai Maret. Kemudian ada musik tradisional, alat musik tradisional. Selain gong, yang paling lumrah adalah gong ya. Di setiap daerah saya pikir punya gong. Sumba juga punya gong. Tapi ada juga jungga itu dan cukup populer ya di Sumba Timur khususnya. Para maestro jungga ini sangat terkenal. Mereka malah diundang sampai ada yang keluar negeri ya kalau tidak salah. Mereka bermain itu sambil menyanyikan syair-syair adat ya. Seperti ini kalau ditanya perjalanan di Sumba seperti apa, saya bisa jelaskan bahwa perjalanan di Sumba itu seperti sedang melakoni film yang nyata ya. Jadi kita adalah pemerannya. Jadi dari turun iPod sampai selesai kita pulang lagi. Saya anggap itu sebagai sebuah setting film yang nyata yang bisa teman-teman alami seperti itu. Ini yang membuat orang kadang-kadang merasa beruntung.